Lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di hari Rabu 19 Agustus 2026 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Toktong mahamu marlas niroha, unang marsadi hamu martangiang, mandok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido di pangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat ini kita hidup pada zaman yang menuntut kita untuk serba cepat bergerak. Di mana mata kita pagi hari terbuka, terbangun, kita seolah-olah langsung dipaksa berlari. Apa yang mau aku kerjakan? Kemudian kita langsung mengecek ponsel kita langsung membalas pesan yang masuk, kita membaca, memahami berita, hingga kemudian kita melakukan pekerjaan kita yang tidak ada habisnya. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, kita sering sekali terpecah perhatian kita. Kita kelelahan secara fisik, dan yang lebih berbahaya bahkan batin kita pun merasa kekeringan. Di tengah hiruk pikuk inilah Bapak Ibu, kita mudah sekali kehilangan pegangan dan terseret kepada hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, ini yang kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus melalui nats ini dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini. Paulus sebagaikan seorang ayah yang ketika mau memberangkatkan anaknya untuk pergi merantau, baik karena mau kuliah ataupun mau bekerja dan sebagainya macamnya di luar kota atau bahkan di luar provinsi yang jauh, kadang-kadang setelah mengangkat semua barang-barangnya dan kemudian akan memberangkatkannya, orang tua akan cenderung memberikan anaknya, memborbardir anaknya dengan banyak sekali nasihat demi nasihat, seolah-olah dia tidak memiliki waktu lagi untuk memberikan lagi nasihat. Bukan karena dia tahu dia tidak akan berbicara lagi kepada anaknya, bukan karena dia tidak tahu bahwa ada yang namanya alat komunikasi, handphone, WhatsApp dan sebagainya macamnya yang bisa berkomunikasi dengan anaknya, tapi dia memiliki kegelisahan sehingga dia mengeluarkan semua, memborbardir anaknya dengan nasihat demi nasihat. Jangan lupa nanti ya, sampai langsung kabarin. Jangan lupa ya nanti ya, hati-hati. Jangan sampai salah memilih teman, harus hemat-hemat. Nanti sampai sana harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Semua disampaikan, diborbardir untuk disampaikan kepada anaknya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya tahu Bapak Ibu, sang ayah ingin memastikan anaknya memiliki bekal yang cukup untuk memasuki hari-hari, untuk memasuki perjalanannya di perantauan dengan baik-baik saja, untuk bisa tetap bertahan hidup dan memiliki sukacita. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam nats ini. Ini bukan sekedar nasihat-nasihat saja bagi mereka, ini adalah bekal rohani, ini adalah kompas agar jemaat tidak terpecah, tidak tersesat di tengah badai kehidupan dunia yang realitanya memang sulit. Mari kita melihatnya di dalam nats ini Bapak Ibu. Yang pertama di Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Seringkali kita menyamakan sukacita ini dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, yang didefinisikan oleh dunia. Kita bahagia kalau kita sehat,
Kita bahagia kalau dagangan kita laris manis. Kita bahagia kalau pekerjaan kita lancar semuanya tanpa ada hambatan. Masalahnya, apakah semuanya selalu demikian? Kadang kita sakit, kadang ada yang mendesak, kadang ada yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, atau pekerjaan ini terlalu banyak. Kita bergumul dan lain sebagai macamnya. Belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah teman, relasi, dan sebagainya macamnya. Itu makanya Bapak Ibu, sukacita Kristen tidak bisa didefinisikan sama seperti kebahagiaan dunia. Sukacita kita adalah karena Roh Kudus ditanamkan bagi kita untuk memelihara kehidupan kita. Ini yang membuat kita menginang meski ada banyak pekerjaan, tantangan, rintangan yang kita lalui dalam perjalanan hari-hari kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita bukan sebuah pilihan. Aku hari ini kayaknya karena pekerjaan padat nggak maulah sukacita. Oh enggak Bapak Ibu. Sukacita bukan pilihan kita, tetapi adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita melihat dunia, kita berjalan, kita tetap tersenyum. Karena kita tahu Kristus yang telah memikul salib yang berat itu, di sanalah Dia memenangkan kita untuk menaklukkan segala hal berat yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau dia katakan bersukacitalah senantiasa, dikatakan kemudian tetaplah berdoa. Saya pernah Bapak Ibu ketika masih SD mengikuti pramuka, kami memasang api unggun dan sebagian lagi untuk menyalakan api untuk memanggang makanan kami. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ketika saya berusaha menyalakan api, saya selalu gagal. Ternyata masalahnya adalah batu dan kayu yang saya susun terlalu padat, sehingga akhirnya tidak ada rongga, tidak ada udara, oksigen yang masuk, sehingga api yang menyala sebentar kecil langsung mati, menyala sebentar kecil langsung mati, tidak sempat membakar kayu, apalagi menjadi bara. Masalahnya tidak ada rongga dan tidak ada udara. Nah, demikian juga sukacita dan berdoa Bapak Ibu. Bila sukacita adalah api, semangat yang membuat kita membara-bara, kemudian berdoa adalah rongga, udara, atau oksigen yang bisa membuat api tersebut untuk tetap terus menyala. Itu makanya kadang suatu api yang kekurangan oksigen perlahan-lahan mengecil dan akhirnya mati. Itu makanya agar sukacita tetap senantiasa, maka perlu oksigen hidup yang berdoa. Itu yang membuat kita tidak akan terputus dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak menimbulkan kepanikan sebesar apapun masalah kita. Paulus ingin menyadarkan kita bahwa doa bukan seperti rekening saldo di ATM kita yang membuat kita bisa memilih banyak hal, yang bisa menentukan apa saja yang kita inginkan, menuntaskan atau mengabulkan semua apapun yang kita permintaan. Tapi doa adalah justru komunikasi yang langsung kepada Bapa kita di surga. Bagi kita yang sibuk, harus segera bekerja, harus segera mempersiapkan anak-anak, harus segera mempersiapkan sarapan bagi keluarga, kita perlu berdoa Bapak Ibu. Karena mempraktikkan doa-doa tidak harus panjang-panjang. Doa-doa pendek juga bisa, doa-doa panah, doa-doa yang langsung kepada intinya memohon pertolongan Tuhan. Ini makanya Bapak Ibu, tolong aku Tuhan beri hikmat hari ini. Tolong Tuhan lindungi langkah mereka, langkah anak-anakku, suamiku. Tolong Tuhan berkati istriku yang menjaga rumah dan lain sebagainya. Doa adalah kehidupan kita untuk tetap bersukacita. Hati kita akan dijaga agar tetap lembut, agar tetap sabar, dan tidak mudah dikendalikan oleh amarah atau keegoisan kita ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Selanjutnya dikatakan tadi Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang mungkin yang paling sulit ya Bapak Ibu ya, mengucap syukur atas segala hal. Bagaimana kita bersyukur saat kita tertimpa musibah? Bagaimana kita bersyukur saat kita bad mood? Amanginang, firman Tuhan mengatakan bagi kita, menyuruh kita untuk bersyukur atas menyuruh kita untuk mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan tidak menyuruh kita bersyukur atas penderitaan atau kejahatan, melainkan bersyukur di dalam segala situasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan mampu mendatangkan kebaikan dari segala situasi terburuk
kehidupan kita sekalipun. Ini makanya Bapak Ibu ada bedanya mengucap syukur atas segala hal, mengucap syukur di dalam Tuhan. Beda. Mengucap syukur atas segala hal, kita tidak mengucap syukur atas kejahatan dan keberdosaan. Tapi kita mengucap syukur atas segala apapun yang kita alami, dalam segala hal yang kita jalani, kita tetap berada di dalam Tuhan. Artinya kita tetap melangkah di dalam kepastian pertolongan Tuhan. Ini yang dikatakan Matthew Henry Bapak Ibu, bahwa ketika dia dikatakan suatu malam dia dirampok, uangnya habis, namun saat berpulang ia menulis buku hariannya, ada 4 alasan dia untuk mengucap syukur dalam situasi dia dirampok tersebut. Yang pertama, dia mengucap syukur karena seumur hidupnya baru kali ini dia dirampok. Dia dapat pengalaman baru Bapak Ibu. Kemudian dia bersyukur walau hartanya diambil, nyawanya tetap selamat. Dan yang ketiga, dia bersyukur walau perampok itu mengambil semua uangnya hari itu, jumlahnya tidak seberapa dan tidak membuat dia menjadi jatuh miskin karenanya. Dan yang keempat Bapak Ibu, dan ini yang paling penting, Tuhan, aku bersyukur karena akulah yang dirampok dan bukan aku yang menjadi perampoknya. Bapak Ibu, ini ketaatan yang sejati yang diperintahkan oleh Tuhan yang dihidupinya. Rasa syukur adalah senjata paling ampuh untuk mematikan kebiasaan marungut-ungut, bersungut-sungut, dan mengeluh. Seringkali kita lupa cara mengucap syukur atas berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan sebagai kita. Apa yang bisa kita lakukan saat tidur? Nggak ada. Tapi kita tetap bisa bernafas, kita tetap sehat, kita tetap memiliki keluarga, kita memiliki rumah yang utuh, dan kita tetap bisa makan selanjutnya. Karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, akhirnya kita gagal mengucap syukur. Dengan bersyukur Bapak Ibu, kita berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kita tidak menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, tapi bersyukur atas anak Allah yang dikasihi. Bapak Ibu, bersukacita, berdoa, dan bersyukur setiap saat memang didengar sulit untuk kita hidupi di masa dan kehidupan kita sendiri. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun ketika kita berjuang bersama-sama dengan kasih Kristus yang telah memenangkan kita dalam ketaatan, dalam doa, dan dalam rasa syukur yang sempurna kepada Bapa. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Ia telah memenangkan kita. Dan yang paling melegakan adalah janji Tuhan di akhir ayat 24 Bapak Ibu. Kalau kita membaca natsnya, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan melakukannya. Bapak Ibu, kekuatan kita bukan terletak berapa kuat kita berjalan hari ini, atau berapa kuat kita menggenggam tangan Tuhan untuk tetap berada di dalam iringannya, tetapi karena Tuhan setia tetap menggenggam tangan kita, seberapa kuat atau seberapa lemah, seberapa jauh atau seberapa pendek perjalanan kehidupan kita. Bagi Bapa di surga, pasti akan memampukan kita untuk menjaga kehidupan iman kita. Maka berjalanlah hari ini Bapak Ibu dengan kepala yang penuh dengan sukacita dan tunduk terhadap ketaatan Tuhan, penuh cinta dan damai di hati. Karena Tuhan telah menguatkan seluruh kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Hidup kita dimanapun berada dan kondisi seperti apa, kita adalah saksi Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, perintah-Mu sulit bagi kami kalau kami melihat dunia. Tapi ketika kami melihat apa yang Kau kerjakan bagi kami dan genggaman tangan-Mu yang terus memegang kami, kami tahu bahwa bukan kami, tapi harus Engkau saja Tuhan yang menjadikan kami untuk tetap bersukacita, untuk berdoa senantiasa dan bersyukur dalam segala hal. Sehingga akhirnya Tuhan kami dapat memuji-muji Engkau dan menjadi saksi Engkau dalam menjalani kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan Roh-Mu melimpah atas kami untuk terus-menerus menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Horas.